Ibu Megawati selalu dengan kontroversinya. Lagi-lagi pidato dari Ibu Megawati menarik perhatian publik dan akhirnya menjadi sorotan. Di musim politik ini tidak heran, tetapi ada satu hal yang membuat saya ikut bertanya-tanya. Apa maksud dari pidato Ibu Megawati kemarin dalam satu kalimat yang mungkin sahabat-sahabatku semuanya juga ikut berpikir dalam hal ini. Apakah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jumpa lagi bersama saya Lucian, tentunya masih di Putri Mojopahit dengan edukasi sederhana namun menggigit. Ya sahabatku semuanya, sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan dulu selamat ulang tahun untuk PDIP yang ke-51 dan semoga semakin kuat melewati gelombang atau riaknya dalam khususnya hari ini adalah politik 2024 yang dimana politik ini mengusung paslon untuk kemenangan 2024 mendatang. Ya sahabatku semuanya, pidato Ibu Megawati yang akhirnya lagi-lagi menuai komentar dari publik ya pemirsa. Karena Bu Megawati ini selain lantang, beliaunya juga berani pemirsa. Dan kemarin ada satu kalimat yang membuat saya akhirnya juga ikut berpikir dan ikut menganalisa tentang divide et impera. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, mungkin sebelum kita membedah, mari kita simak video dari Ibu Megawati tentang politik adu domba ini. Lalu adakah hubungannya dengan para pejuang Wali Songo yang ternyata ini bisa dikatakan terkoneksi ya pemirsa. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita putar dulu videonya dan mari kita simak bersama-sama pemirsa. Yang namanya penjajah itu memang mengajarkan kepada kita dengan nama divide et impera, memecah belah. Kalau bisa saudara sendiri dipecah belah. Itu Pak Ganjar, nanti insya Allah kalau situ menang, ya ini didengar banyak orang. Yang harus dijalankan pertama adalah pelajaran sejarah yang benar. Menegaskan supaya apa? Bukan hanya di sini, tapi itu menjadi di sini. Dengan isu nas. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, sebelum kita lanjutkan, ada video selanjutnya yaitu video dari Gus Fuad dan juga para tokoh pejuang nasab lainnya yaitu Kiai Haji Imaduddin, Tubagus Mogi dan lain-lain yang dimana sedang bertemu dengan Bapak Ganjar Pranowo. Apa yang disampaikan oleh Bu Mega tentang politik pecah belah, yang dimana di situ pun Bu Megawati berpesan tentang sejarah yang harus ditanamkan dalam hati. Nah, kita simak lagi pemirsa video dari Gus Fuad Pleret dan rekan-rekan dulu ya pemirsa. Teman-teman itu hanya memohon. Indonesia kan negara besar. Terus kemarin-kemarin sama Pak Jokowi itu, uang BRIN itu kan curhat sama saya. Dana penelitian kan mau pirang triliun Pak. Nanti disuit iuran atau tisu kantor. Kan itu, BRIN ini kayak idolanan, apa digawe ke laboratorium tes DNA. Mau murah kok, orang nanti 100 miliar itu Pak. Untuk kelas mini lah. Untuk kelas Indonesia mungkin, ya nanti aku hitung-hitungannya ya. Aku hitung dit. Intinya itu, nah kita mau melayani Pak Ganjar. Tes DNA ini siji, men orang ngaku-ngaku nabi, orang keturunan Yahudi, ajar Yahudi KW itu Pak, bukan Yahudi asli itu. Dr. Arikim itu Yahudi asli itu. Suku 1 sampai 2 ini, suku ke 14 atau 15 ratus dolar. Jadi
tes DNA itu kan bukan hanya soal iki keturunan Yahudi atau keturunan Kanjeng Nabi, tetapi bisa untuk melayani kesehatan, untuk memprediksi macam-macam. Mungkin Pak Menteri kita idola saya itu bisa menjelaskan itu. Jadi iso melayani rakyat dengan berbasis apa kuwi jenenge data-data DNA warga negara. Jadi misalnya setiap bayi lahir itu disediakan fasilitas tes DNA, murah kok Pak. Supaya nanti ini anak ini bakatnya apa, kecenderungannya piye, rentan penyakitnya apa, dan seterusnya mudah dipetakan. Ngerti nggih, Pak Romen ya. Dan yang berikutnya nek bocah kuwi maling gampang dicekel. Nah, sahabatku semuanya, ada sebuah video yang secara tidak langsung ya terkoneksi dengan apa yang disampaikan oleh Bu Megawati, yaitu tentang pertemuan Bapak Ganjar Pranowo dengan para pejuang nasab. Saya tidak tahu maksud dari Bu Megawati tentang politik pecah belah yang akhirnya karena pesan kepada Bapak Ganjar Pranowo, yaitu nanti kalau terpilih tanamkan sejarah bukan hanya di sini melainkan di hati juga. Nah, ini adalah satu pesan yang cukup dalam sebenarnya. Secara kita tahu beliaunya Bu Megawati ini terlepas dari segala kontroversi tentang Bu Megawati ya pemirsa. Nah, di sini Bu Megawati membuat statement yang cukup luar biasa dan ini adalah suatu momen yang tepat sekali untuk para pejuang pelurusan nasab. Harusnya kalian semuanya tidak berbelok arah. Kalian tidak mengatasnamakan pejuang pelurusan nasab, tetapi membela kandidat yang lain di sini yang maaf kata ya, secara terbuka Bu Megawati secara tidak langsung ya mengiyakan apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret dan kawan-kawan, yaitu para pejuang pelurusan nasab untuk ya mengadakan sebuah kajian yang dimana di situ untuk menanamkan sejarah bangsa yang dimana bukan hanya di sini saja tetapi juga dari hati. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, mungkin itu yang sedikit ya saya kutip dari apa yang saya lihat dan saya dengar, bahwa Bu Megawati di sini turut prihatin atas sejarah yang saat ini mulai terkoyak dan banyak sekali sejarah-sejarah yang dibelokkan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Megawati ini memang beliaunya melihat atau mungkin kebetulan beliaunya juga satu visi, satu misi dalam pelurusan sebuah sejarah yang dimana sekarang sudah menjadikan dilema pada kita semuanya yang akhirnya banyak juga yang mengatasnamakan perjuangan, nggak mau bicara politik, padahal ini adalah sebuah kesalahan menurut saya ketika kita apatis terhadap politik pemirsa. Dan Indonesia ini sulit memang untuk ditaklukkan hanya dengan divide et impera baru bisa ditaklukkan. Dari zaman dahulu ya pemirsa, politik adu domba. Sehingga banyak sekali oknum-oknum di Indonesia ini yang memanfaatkan rakyat Indonesia dengan cara mengadu domba. Tetapi ya sebenarnya saya pun yakin bahwa hanya orang-orang bodoh yang mau menjadi pengikut dari para pemecah belah. Saya rasa rakyat Indonesia itu ada memang sebagian yang bisa dipecah belah. Dan jika benar itu tidak kita lawan, maka semua itu bisa tergerus nantinya. Dan sahabat-sahabatku semuanya ingat, negara kita adalah negara yang meski berbeda-beda suku, kita tetap mempunyai satu jiwa yang tidak bisa atau tidak dipunyai oleh bangsa lain, yaitu Pancasila yang memiliki
kaidah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, kita lawan pembodohan publik, kita lawan pembelokan sejarah, kita dukung kemenangan Ganjar Pranowo yang harus saya suarakan lantang karena ini menyangkut tentang masa depan bangsa. Jika Bu Megawati berpesan pun kepada Bapak Ganjar Pranowo tentang sebuah sejarah yang harus ditanamkan, bukan hanya di akal saja melainkan di hati, maka seharusnya kita rakyat Indonesia bangga mempunyai orang yang punya pemikiran, yang ingin menjaga sejarah bangsa kita. Baik sahabat-sahabatku semuanya, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila ada salah kata. Untuk sahabatku semuanya, salam waras, salam Pancasila, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, waridawal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satset, tastes, oke, salam 3 jari.